Hai semua. Puji Tuhan kita kembali untuk CMC di hari Jumat di awal bulan ini. Pertama kita masuk ke himbauan. Himbauan pertama mohon mematikan dan mensilenkan handphonenya. Lalu yang kedua untuk menjaga ketenangan. Yang ketiga harap tertib untuk keluar masuk ruang ibadah. Dan terakhir, tetap jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Pertama, saya mengundang kalian untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars CMC kita. Berdiri. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan untuk hari ini Engkau mengumpulkan kami di sini untuk melaksanakan CMC ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kami untuk acara kami dari pertama, pertengahan hingga akhir, khususnya untuk pemusik, kamera dan lain-lain ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami yang kami perbuat dalam pikiran dan perkataan yang kurang berkenan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami panjatkan ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Silakan duduk. Kita masuk ke pujian kedua, Gunung Batu Perlindungan. Masuk ke pujian terakhir kita, yaitu pujian Natal, yaitu Dahulu di Kota Daud. Dahulu di kota Daud
kita masuk ke pengumuman. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab yang terakhir dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu. Apa? Kitab apa? Nah, jadi Alkitab ada 2 buku besar, ya. Yang satu itu Perjanjian Lama, ada 39 kitab, dan Perjanjian Baru ada berapa? 27 kitab. Kitab Perjanjian Baru yang pertama itu Injil apa, anak-anak? Injil Mati. Dan yang terakhir apa kitabnya? Wahyu, ya. Jadi jangan sampai enggak tahu kitab Wahyu. Nah, sekarang judul untuk hari ini yaitu Anak Domba dan Pengikutnya yang Ditebus. Apa? Anak domba dan pengikutnya yang ditebus. Jadi ada pertanyaan, kenapa orang Kristen disebut kawanan domba? Nggak mau kawanan serigala, kan keren serigala, ya? Atau kawanan harimau. Kenapa kawanan domba? Nah, nanti Lause akan kasih tahu ya, kenapa kita disebut domba, ya, bukan kawanan serigala. Ada kan sinetron kan, ganteng-ganteng serigala kan, nah, GGS, ya, tahu gak itu? Tahu gak? Tahu. Wahyu pasal 14. Ya, pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Nah, jadi kemungkinan kalian semua punya idola, artis. Ada nggak idola? Artis apa? Korea. Apa? Kebanyakan mempunyai idola artis. Saya tanya salah satu, Randy. Kau punya artis idola? Artis? Enggak ada. Oke, sip, enggak apa-apa. Saya tanya, Yeyen pasti ada. Enggak ada. Oke, kalau itu Ayu? Di Korea tuh pasti itu. Orang Korea, lebay ya, bermake up ya. Apalah cowoknya? Apalah, siapa yang suka artis Korea di sini angkat tangan? Tuh ada, Lydia angkat tangan. Ya, jadi mungkin kalian punya idola kan? Nah, kalau kalian punya idola, biasanya idola kalian punya apa? Punya FB, Facebook ya, punya Twitter, punya Instagram, punya apa lagi? Punya TikTok, YouTube. Nah ya, pasti biasanya kalau sang idolanya tuh ya, dia kalau punya YouTube, punya TikTok, punya Instagram, punya Facebook, biasanya orang suka like kan? Atau jadi apa? Follower. Tahu follower? Apa itu follower? Apa itu follower? Pengikut. Bagus. Follower itu ya berasal dari kata follow. Apa itu follow? Ikut. Ditambah dengan akhiran er, itu adalah orangnya, individunya. Jadi disebut pengikut. Ya. Lause pernah melihat bahwa follower itu, tahu nggak siapa suaminya anaknya Krisdayanti, siapa ya? Yang cewek ya? Tahu nggak? Tahu dengan Atta Halilintar? Oh, tahu ya. Pasti banyak followernya kan? Itu yang bagus. Banyak followernya. Ya. Nah, itu dia follower. Jadi apapun yang Atta Halilintar kerjakan, biasanya followernya pasti tahu. Ya, misalnya, guys, hari ini aku kesini loh guys, lagi makan ini loh guys, gitu kan, gitu ya.
Ya. Oh, kamu tahu enggak? Kalau kamu like video dia, kamu ikut jadi follower dia, kamu tahu siapa yang dapat uang? Dia dapat uang. Semakin banyak follower, semakin banyak subscribe. Kalau YouTube apa? Subscribe kan? Makanya biasanya jangan lupa ya loncengnya, subscribe. Kenapa dia selalu ngomong kayak gitu? Karena kalau kamu ikut subscribe dia, kamu ikut jadi follower dia dapat apa? Dapat duit. Siapa yang berkorban? Kita berkorban. Apa yang kita korbankan? Kuota, kan? Betul nggak? Kalau nggak punya kuota bisa buka FB, bisa buka YouTube. Nah, jadi siapa yang berkorban? Kita yang berkorban kan? Lalu siapa yang dapat duit? Mereka yang dapat duit. Kita korban pulsa, korban kuota, korban waktu, korban mata. Kenapa korban mata? Kalau kamu lihat handphone, ya, kalau kamu lihat handphone di kamar, suka matikan lampu kan? Betul? Kamu matikan lampu, kamu lihat handphone, mata kamu jadi korban. Kenapa? Alamat nanti tak lama pakai apa? Pakai apa? Nah, tak lama tuh, pasti tuh. Minus lah, plus lah, rabun lah, silinder, apalah, banyak lah. Makanya, kita yang berkorban, dia yang dapat untung. Atta Halilintar tuh enggak kerja loh. Kamu tahu kerjanya apa? Bikin konten. Bikin konten, orang like, orang subscribe, orang nonton, korban pulsa, korban kuota, korban waktu, korban mata, korban semuanya. Bahkan ada yang korban rumah tangga. Tahu nggak? Kenapa ada korban rumah tangga? Jadi zaman sekarang berbeda ya. Zaman sekarang kalau orang duduk di meja makan, zaman dulu ya, kita ngomong zaman dulu, kalau orang duduk di meja makan, mereka ngobrol kan, sambil ngomong. Zaman sekarang, bodoh amat ya. Apa? Oh ya. Jadi kalau kamu lihat orang nongkrong di warung kopi, mereka nggak ngomong. Betul. Makanya biasanya korban keluarga. Papa, mama bertengkar, adik-adik bertengkar. Karena apa? Di rumah nggak ada ngomong lagi, semuanya sibuk dengan handphonenya. Nonton YouTube, subscribe, ini idola aku nih, Baim Wong nih. Wah, idola aku nih, apa ya Korea? Band Korea. Entah apalah. Lausun nggak suka Korea soalnya. Lebay. Apalagi? Pokoknya artis Korea lah. Ya, duduk sama-sama bukan ngomong. Tapi apa? Masing-masing main handphone. Kalau begitu ngapain ketemu di meja makan? Ngapain ketemu di warung kopi? Ngapain ketemu di restoran? Pulang aja masing-masing ke rumah, main handphone sendiri. Kan? Itulah orang tak banyak ngomong sekarang. Kenapa? Ngomong dengan siapa? Ngomong dengan HP. Inilah yang merusak. Ya, mereka dapat untung, kita berkorban. Ya, berkorban. Nilai jelek gara-gara apa? Main HP, ya. Ada begini ya, kejadian orang main HP nih, jalan begini, di depannya ada tiang, dia nggak tahu, jalan gini, kepetok-tok sekali kepala, benjol, korban sendiri. Jadi mereka untung, kita yang rugi. Tapi kalau kita ikut dengan Tuhan Yesus, beda. Beda. Apa bedanya? Kalau yang di follow di YouTube di dunia, dia dapat untung. Nah sekarang bedanya, kalau kita follow Tuhan Yesus, kamu tahu siapa yang berkorban? Kita tidak berkorban, kita hanya follow, hanya percaya. Jadi gimana? Kalau kita ikut Tuhan Yesus, dia yang korban. Bagaimana dia berkorban?
Hah? Dia disalib. Dia berkorban, rela berkorban. Ya. Kalian ke sini juga berkorban. Korban waktu, ya, datang ke sini. Ya. Nah, Tuhan Yesus dia berkorban demi semua umat manusia. Apa? Semua umat manusia. Berapa jumlah manusia sekarang di muka bumi? Iya, terhitung. Terhitung. Berapa? Kurang lebih 7. 7 apa? Enggak sampai. 7 berapa? Hah? 7 miliar. Kurang lebih 7 miliar orang. Dia berkorban untuk semua. Tapi kalau kita mau hitung dari permulaan dunia sampai sekarang pasti lebih dari 7 miliar. Karena apa? Ada yang mati kan? Nah, seperti kata Randy bilang, mungkin triliun. Mungkin ya. Tapi kita nggak tahu. Ya, mungkin triliunan. Jadi Tuhan Yesus dia berkorban, mati di salib untuk menebus semua umat manusia. Siapa yang dapat untung? Kita yang dapat untung, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkorban. Nah, inilah terbalik. Dunia itu terbalik ya. Kalau dunia ya, yang menjadi follower itu yang berkorban. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus, yang menjadi follower itu yang mendapat untung. Ya, ingat ya. Kalau kita menjadi follower orang, misalnya di YouTube, subscribe, dia ada masuk duit. Masuk apa? Dia cuan. Dia apa? Dia cuan. Kita apa? Kita tak cuan. Kita hamsiongo. Ya. Kita rugi. Karena kita korban apa? Korban pulsa. Nah, sekarang Tuhan Yesus ya, dia adalah korban. Dia adalah demi apa? Demi keuntungan kita. Nah, sekarang inilah sebabnya kenapa dia diberi gelar anak domba. Kenapa dia diberi gelar apa? Anak domba. Kenapa harus anak domba? Karena anak domba itu adalah binatang korban. Apa? Binatang Nah, zaman dulu, zaman perjanjian lama ya, kalau orang mau berdamai dengan Allah, kalau orang mau menebus salah, dia harus mempersembahkan korban. Jadi binatang itu yang disembelih, binatang itu yang jadi korban. Egois nggak manusia? Manusia egois loh. Dia mau apa? Dia mau selamat, tapi yang korban jadi apa? Binatang. Nah, binatang itu bisa domba, bisa lembu, bisa sapi, bisa kambing, bisa burung tekukur untuk persembahan. Boleh. Nah, tetapi ayam enggak termasuk ayamnya. Enggak ada ayam ya. Nah, jadi domba. Nah, Tuhan Yesus disebut, kita lihat di sini ayat firman Tuhan dari Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ya, memang kalau Lause bacakan firman Tuhan ini, kalian bingung. Apa sih kok ada jumlah 144.000? Kok di dahi mereka ada tulis nama anak domba? Kok ada nama Bapanya? Apa sih maksudnya? Lause ya untuk berpikir, untuk kasih tahu kalian itu Lause perlu pikir satu hari loh. Kenapa? Karena ini materinya berat sekali untuk kalian. Tetapi Pak Lause Rudi mau sederhanakan untuk kalian. Siapakah anak domba itu? Tuhan Yesus. Dia bersama siapa?
berdiri bersama-sama dengan 144.000 orang. Siapakah mereka? Orang-orang Israel. Orang-orang apa? Orang-orang Israel. Dari 12 suku, satu suku ada 12.000. Coba kalikan. 12.000 kali 12 berapa? 12.000 kali 12. Satu, tadi langsung bilang apa? 144.000. Siapakah mereka? Nah, ingat, Tuhan Yesus, dia bukan hanya datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia, dia mewakili kita, dia berkorban untuk kita, dia berkorban, kita yang untung. Dia berkorban, mati di kayu salib demi keuntungan supaya kita selamat. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Buktinya dia mati apa? Dia dikubur. Ya, setiap orang mati harus dikubur, jangan dibakar. Ya, ada orang bilang, dia kan udah enggak punya anak, enggak punya istri, dibakar lah. Jangan, orang Kristen enggak boleh dibakar. Bakar itu lambang penghakiman ya. Karena orang Kristen enggak bakalan dihakimi, dijatuhi hukuman, enggak. Ya. Jadi kita lihat di sini, Tuhan Yesus sudah mati, dia dikubur, tapi bedanya kuburnya yang seharusnya ada tengkoraknya, enggak ada jasadnya. Kenapa? Karena dia bangkit. Dia apa? Dia bangkit dari antara orang mati. Kalau misalnya kalian ke kuburan saudara kalian, contohnya lah kuburan Lauseana sudah setahun lebih, pasti hanya tinggal tulang-tulangnya. Enggak mungkin dia masih utuh, enggak ada. Pasti tinggal tulang-tulangnya, tinggal jasad. Tetapi kuburan Yesus itu kosong, tak ada jasadnya karena dia sudah bangkit. Nah, inilah yang membedakan antara Tuhan Yesus dan manusia pada umumnya. Seharusnya yang berisi, tetapi tidak ada isi. Makam yang seharusnya ada isi, ada bangkai, ada mayat, tak ada. Karena dia bangkit, mengalahkan kematian. Apa? Mengalahkan kematian. Banyak orang yang tahu mati. Banyak orang kaya tidak mau mati. Karena apa? Hartanya masih banyak. Dia masih mau menikmati hidup. Kalau tanya mau mati tidak? Tidak mau. Saya masih banyak harta. Tapi kalau orang miskin tanya mau mati enggak? Cepat-cepat matilah. Susah hidup dunia katanya. Ya? Kalau orang misalnya lagi terbaring di rumah sakit sebulan enggak mati-mati. Katanya mau pengen apa? Antara dua. Enggak sembuh ya mati. Ya? Nah, sekarang Tuhan Yesus dia mati, dia mengalahkan kematian itu sendiri. Karena apa? Dia bangkit. Dia menampakkan diri. Buktinya dia bangkit apa? Dia menampakkan diri. Bukan hantu loh ya. Hantu tidak punya daging. Makanya Tuhan Yesus waktu dia bangkit, dia menyuruh Thomas untuk raba bekas pakunya. Supaya dia percaya dia bukan hantu. Jangan percaya hantu. Hantu itu enggak ada. Yang ada itu apa? Roh jahat. Jangan kamu bilang nanti misalnya kayak kamu meninggal, nanti 3 hari kemudian dia pulang, dia ke dapur makan, takut. Jangan, bohong itu. Kalau ada itu apa? Iblis yang menyamar. Kiling kolong, akung cona, kiling kolong, takut dah. Ya, itu kena bohong kalian. Apa? Karena apa? Iblis itu, setan itu adalah gelarnya pembohong. Dia membohongi manusia. Dia membohongi manusia sehingga kamu percaya dengan hantu. Ya. Pak Rudi, Lause Rudi kalau takut dengan hantu, tidak mungkin Lause pulang ke rumah.
sendiri. Sekarang Lause tinggal sendiri loh. Takut hantu enggak? Enggak. Malam-malam pulang santai aja. Relax aja. Santai loh. Ya, cuek aja. Mana? Kalau kamu pikiran terus hantu-hantu ada yang muncul depan kamu, wah gitu. Ya, dia bikin kamu percaya bahwa ada hantu. Tapi kalau pikiran kamu bilang nggak ada hantu, kamu percaya dengan Tuhan Yesus, ya nggak ada, ya apa? Ya nggak ada. Pernah dulu ya, sebelum gereja ini serapi ini, ya, Pak Rudi, Lause Rudi pernah bawa mobil, taruh di depan kantor itu. Ada yang jaga malam itu. Ada yang jaga malam. Dia bilang, Koko, nanti jangan taruh depan kantor ya itu mobilnya. Kenapa? Tiba-tiba kayak ada klakson sendiri tengah malam. Dalam hati Pak Rudi, kamu kena bohongi iblis lah. Ya? Mana ada? Pak Lause Mungen, Lause Afi tinggal sini udah berapa tahun? Pernah lihat hantu nggak? Ya nggak pernah. Karena memang nggak ada. Kalau toh itu ada, itu adalah roh jahat yang menyamar. Roh jahat tahu dengan siapa? Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus dia bangkit, dia mempunyai tubuh mulia, dia bukan hantu, dan dia naik ke sorga. Dia berjanji datang kembali. Dan saat ini kita baca kitab Wahyu ini, pasal 14 ini, dia sudah datang kembali untuk datang yang kedua kali. Bukan kayak bayi-bayi. Bukan kayak bayi lagi. Tuhan Yesus pada waktu dia datang pertama kali dia apa? Dia apa? Jadi apa? Bayi. Apa? Bayi. Sekarang yang kedua kali ini Tuhan Yesus datang sebagai Tuhan, sebagai panglima perang. Dia akan bersama-sama dengan orang-orang percaya berperang melawan siapa? Iblis. Makanya gelar Tuhan Yesus adalah Immanuel. Apa itu Immanuel? Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Walaupun dalam keadaan genting, dalam keadaan yang dianiaya seperti orang ini yang berjumlah 144.000 ini, mereka dianiaya loh. Karena apa? Orang Kristen pada waktu itu Tuhan sudah datang ya, orang Kristen semuanya apa? Disuruh naik ke langit, diberi tubuh mulia, diangkat. Dan yang tinggal adalah orang-orang yang belum percaya. Tapi orang Israel bilang, kok orang Kristen lenyap? Kemana mereka? Terbang dia ke langit. Terbang dia. Kemana mereka? Orang heran. Jadi mereka baru ingat, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, oleh Mesias, ternyata benar. Barulah mereka percaya. Dan jumlah mereka berapa? 144.000. Dan saat itu mereka akan dimusuhi oleh dunia. Dimusuhi. Kamu pernah dimusuhi karena kamu ke gereja enggak? Lause pernah dimusuhi oleh saudara-saudara Lause. Karena di keluarga Lause hanya Lause yang orang Kristen. Semua keluarga Lause bukan Kristen, hanya ibu Lause saja. Itu pun baru-baru. Dimusuhi karena apa? Percaya Tuhan sama seperti orang ini yang 144.000 mereka dimusuhi karena mereka ke gereja. Percaya Tuhan Yesus dimusuhi. Jadi gimana? Tetapi Allah yaitu anak domba bersama-sama dengan mereka. Ya. Mereka ya tetap setia walaupun mereka dalam apa? Penganiayaan. Dibenci orang, dianiaya, dibuang, difitnah, dikucilkan, bahkan mereka mau dibunuh. Tetapi Tuhan pelihara. Oke, jadi Lause punya kesaksian ya. Semalam
Lause naik tangga. Oke, nah. Jadi Lause punya kesaksian. Semalam dek Lause nih bolong. Kayak ini nih, tahu nggak? Tuh, ada bolong kan? Nah, itu ada bolong. Ya. Jadi Lause ini kan risih lihatnya. Sampah pada turun jatuh ke lantai karena ada bolong. Lause ambil triplek yang pendek segini. Lause udah siap dengan tokol, dengan paku. Lause pun naik tangga dengan pedenya. Karena mau cepat-cepat nih. Udah jam 6 kan? Mau cepat-cepat apa? Mau betulin. Tum, tuk, tuk, tuk. Oke. Pas Lause naik tangga, kepleset. Jatuh langsung jatuh. Dan belakang Lause ini, kalau Lause buka kalian bisa kaget ya. Kebentur dengan semen yang begini. Langsung dan pinggang Lause, bokong Lause langsung terduduk di ubin kayak langsung begini. Dan tiba-tiba pandangan Lause langsung jadi gelap. Lause pikir ini kena kepala pasti kena kepala nih. Pasti mati nih, ataupun pingsan atau apa, berdarah lah, atau geger otak lah, atau lupa ingatan ya. Lause udah pikirnya udah aneh-aneh nih. Lause pikir kalau Lause pingsan, Lause tinggal sendiri. Mau panggil siapa? Handphone jauh di sana. Mau gimana ini? Tetapi puji Tuhan apa? Nah, jadi setiap ada sesuatu walaupun dalam kesusahan, puji Tuhan apa? Karena apa? Kepala Lause enggak apa-apa. Yang berdarah di sini, panjang begini, seret begini. Itu berdarah semua. Itu perihnya astaga. Perih sekali. Dan pipan bokong Lause nggak bisa digerakkan. Apa? Nggak bisa digerakkan. Sekarang tapi puji Tuhan ya. Lause walaupun gini, Lause ini orangnya apa? Nyunpi ya. Kalau orang Hakka bilang nyunpi ya. Tahu nyunpi? Orangnya apa? Gimana nyunpi itu ya? Nggak mudah nyerah gitu. Berdarah-darah nih, masih naik Lause tangga, masih naik langsung tup udah baru turun, baru Lause duduk sebentar. Nggak nyerah karena tuh penasaran pengen apa? Tutup itu lubang. Jadi pada waktu itu setelah itu Lause pun gimana? Mau kasih obat gimana bisa kasih obat begini? Ini pinggang udah kayak orang tua begini. Kasih obat gimana bisa? Nggak bisa. Ya mandi. Bayangkan luka berdarah kena air gimana? Wih, luar biasa. Tapi apa? Nyunpi, tahu nyunpi? Mandi aja sambil gini, sakit, mandi aja. Sakitnya luar biasa. Dan puji Tuhan, Lause masih ada arah untuk gosok ini pinggang, tulang ini, Lause gosok sendiri. Gosok, sekarang udah bisa goyang inul. Nah. Ya, sudah bisa dah. Nah, jadi apa? Walaupun ada kesusahan, ada penderitaan, gimana? Tetap karena apa? Immanuel, tahu Immanuel? Allah beserta kita. Seperti orang yang berjumlah 144.000 yang dari suku Israel, yang memelihara iman, yang tidak takut dengan penganiayaan, yang tidak takut dengan apa? Penderitaan. Jangan takut, sampai sekarang ini masih perih nih. Nggak ada kasih obat, mau gimana kasih obat? Di belakang, gimana mau kasih Tak bisa, ya udah biarin aja lah, panekin sendiri. Dan puji Tuhan sekarang udah bisa senam-senam sedikit, kan? Ya, jadi semuanya apa? Dalam perlindungan tuh, bayangkan kalau Lause di sini sakit, nggak bisa gerak-gerak. Lause ini guru olahraga di sekolah. Guru apa? Guru olahraga. Gimana pas guru olahraganya begini? Begini gimana mau ngajar? Gimana mau ngajar? Nggak bisa kan? Nggak bi? Nah, tetapi apa? Tuhan lindungi. Seperti
12 suku yang berjumlah 12.000 yang Tuhan jaga mereka. Karena mereka memelihara iman, tetap percaya. Ya, mereka. Siapakah mereka yang diselamatkan? Yang pertama, ayat 4, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Artinya mereka itu menjaga diri mereka supaya mereka tidak berdosa. Memang manusia tidak bisa namanya perfect sinless. Tetapi seperti apa? Seperti Yesus. Enggak bisa sama dengan Yesus, tapi seperti Yesus bisa. Jangan kamu bilang saya mau sama dengan Yesus, enggak bisa. Seperti Yesus bisa, tapi sama enggak bisa. Kau bisa sama kayak Yesus? Enggak bisa. Tanpa dosa bisa? Enggak bisa. Kita tiap hari dengan apa? Pikiran kita membenci orang dengan pikiran itu sudah dosa. Mengata-ngatai dalam hati itu sudah dosa. Ngomong dosa. Apalagi kita berbuat itu sudah berdosa. Mereka ini adalah orang yang murni apa? Mereka menjaga diri mereka sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tuhan bilang baca Alkitab. Tuhan bilang ke gereja. Tuhan bilang apa lagi? Berdoa. Mereka laku. Dan Tuhan larang apa? Jangan berjudi, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini itu. Mereka tidak lakukan. Nah, inilah yang dikatakan mereka ini menjaga kemurnian mereka. Menjaga apa? Kemurnian mereka. Nah, jadi mereka adalah orang yang follower. Apa itu follower? Menjadi pengikut anak domba. Makanya saya bilang, kita ini follower siapa? Kita ikut follower Tuhan Yesus. Kalau kamu ikut follower misalnya yang K-pop, yang TikTok, yang misalnya yang Instagram, halo guys, gitu, kayak YouTube kan. Hari ini aku lagi makan ini guys, ini itu segala macamnya. Kamu yang rugi. Kenapa rugi? Kamu harus berkorban pulsa, berkorban kuota, korban ini, korban itu. Yang dapat uang siapa? Ya, wifi bayar nggak? Orang yang bayar kan? Kamu gratis, orang yang bayar. Kamu juga berkorban waktu kan? Mata. Siapa yang untung? Mereka dapat cuan apa? Nah, dapat luet. Karena kamu sekali subscribe, sekali like, sekali nonton, uang mereka masuk. Ting. Kita apa? Aduh, capek. Aduh, mau isi kuota lagi. Aduh, pusing kan? Mereka yang Tapi kalau kita menjadi follower Kristus, kita beda. Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita. Dia yang mati di kayu salib. Dia yang dikejar-kejar oleh orang-orang Farisi, orang Saduki. Dia yang difitnah. Dia yang disalibkan. Siapa yang untung? Demi keuntungan kita. Demi siapa? Keuntungan Nah, inilah bedanya. Kalau kita menjadi follower Kristus dan kita bandingkan dengan follower K-pop. Blackpink. Saya masih ingat sekarang. Baru ingat Blackpink. Ya. Cu kan, nah, lagunya kan? Nah, apa itu ya? Nah, kalau kita ikut follower dia dapat untung. Cing Hamida katanya kan? Gitulah ya. Jadi kita harus menjadi pengikut anak domba, mereka yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ya, mereka ditebus di antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Artinya mereka menjaga kemurnian mereka, mereka tidak berdusta. Apa itu dusta di sini? Artinya begini. Kamu percaya Yesus? Iya, saya percaya. Mereka tidak bilang, saya bukan percaya Yesus. Karena takut kena aniaya. Ya. Zaman sekarang gitu loh. Kalau misalnya ada tempat ya, misalnya ya. Contohnya lah, di negara tetangga kita. Ya. Nama Lauserudi nih, panjangnya nih.
Rudikus Abdurrahman. Kalau di Malaysia pasti Lause sudah kena. Kalau ada nama Abdurrahman tapi orang Kristen, habis kamu. Apa? Habis. Enggak boleh pakai nama mereka. Tapi kalau ditanya, kamu Kristen ya? Bukan, saya bukan Kristen. Nah, kamu bohong. Habislah kamu jadi kawan dia. Tapi kamu apa? Tidak menjadi follower Kris. Kamu follower dunia. Habislah. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana kita menjadi follower Tuhan Yesus. Karena pada saat kita menjadi follower Tuhan Yesus apa? Bersama-sama dengan kita. Apa? Bersama-sama dengan kemanapun kamu pergi, Tuhan Yesus apa? Bersama-sama dengan kita. Walaupun kamu dalam kesusahan, kalau kamu ditimpa mara bahaya, ditimpa kecelakaan, tapi ada Tuhan Yesus. Seperti yang semalam Lause alami. Kalau secara logika, kalau kena begini, kepala pasti begini kan? Tangan. Nah, lalu terbelahlah ada tengkoraknya. Kalau misalnya kan. Tapi enggak kena kepala. Lause pun heran, kenapa enggak kena kepala? Kalau kena kepala kan pasti bocor. Jadi ada Tuhan yang lindungi. Tuhan yang Nah, tadi pagi masih sakit nih. Masih sakit, masih belum bisa goyang inul. Masih sakit. Tadi siang, Lause Stefani WA. Bisa nggak ngajar? Bisa nggak bawa mobil? Bisa, Lause bilang. Walaupun duduk mobil agak pelan-pelan begini. Kayak orang tua, karena masih sakit ya, pelan-pelan. Tapi Tuhan sertai dalam pelayanan. Jangan takut kalau untuk Tuhan. Ya, oke anak-anak, ngerti? Nah, dalam pelajaran pada hari ini, yaitu kita adalah pengikut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti akan bersama-sama dengan kita dengan melindungi kita apapun keadaannya. Oke, nah mari kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Ikuti Lause Rudi. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi follower-Mu, yaitu orang-orang yang patuh dan taat kepada Tuhan Yesus. Dan pengorbanan Tuhan Yesus membuat kami menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Engkau tibakan kami dengan selamat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada pertanyaannya, bagaimana menjadi follower Tuhan Yesus? Ingat, baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan apa? Ibadah hari Minggu. Bagus. Randy baru mau bilang, berarti dia bagus, pintar. Ya, baca firman Tuhan, berdoa, ke gereja, dan ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, dan jauhi apa yang Tuhan larang. Oke, ada tambahan, Lause Stefani?